kesempatan pagi hari ini aku masih bisa berjumpa kalian khususnya dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ketua kelasnya tolong memimpin doa terlebih dahulu ya. Mas David tolong dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, tak dulu absen dulu ya. Adakah teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Tak absen dulu absennya. Kira nih? Oh, tidak berangkat. Andika, Anggita, Cita, Febriana Putri tidak berangkat. Mahmuda hadir. Melani. Yang nggak berangkat kita doakan semoga teman kalian yang nggak berangkat, yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Nah anak-anak, selanjutnya menyanyikan lagu wajib dulu ya sebagai rasa patriotisme kita kepada negara kita untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan. 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Kembali. Nah, selanjutnya saya tolong anak-anak di kelas 5 yang masih baru ini tolong belajarnya ditingkatkan. Karena kalian kan sudah masuk ke kelas 5 kan pelajarannya semakin berat. Maka dari itu kalian harus senantiasa belajar dengan sungguh. Bapak Guru masih bertanya. Kemarin masih ada yang ingat di kelas 4 kita mempelajari tentang apa? Iman kepada malaikat. Ada lagi yang masih ingat pelajaran kalimat kemarin? Sasa? Toharo. Iya, masih ingat toharo. Toharo itu apa? Bersuci. Ya, bersuci. Nah, anak-anak, kali ini di kelas 5 kita akan belajar tentang tema yang baru ya. Tema baru karena masuk pada pelajaran surat At-Tin. Nah, sebelum masuk ke sana kita baca surat-surat pendek terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita baca surat Al-Maun ya, kita baca bersama-sama. Surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yukadzibu bid-din. Selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran selanjutnya. Ini kompetensi dasarnya. Yang pertama, terbiasa membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, indikatornya siswa dibiasakan membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian hadis selanjutnya menunjukkan sikap saling mengingatkan dengan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. Indikatornya siswa ditunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi pemahaman Quran surat At-Tin. Yang selanjutnya memahami makna Quran surat At-Tin dengan baik. Yang selanjutnya peserta didik menganalisis makna Quran surat At-Tin dengan tartil. Kalimat Quran surat At-Tin. Indikatornya peserta didik mampu menuliskan kalimat-kalimat Quran surat At-Tin
indikator yang kita akan kita lalui. Kemudian tujuan pembelajaran, nih tujuan kita. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terbiasa membaca Al-Quran surat Atin dengan tartil. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Atin dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis makna Quran surat Atin setelah mengikuti pembelajaran dengan baik. Pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Selanjutnya anak-anak, kita masuk makna Quran surat Atin. Surat Atin ini tersendiri terdiri dari 8 ayat. Surat Atin diturunkan di kota Mekah. Surat Atin adalah surat yang ke-95. Ayat yang pertama ini mengisahkan tentang buah tin. Nah, ini menerangkan manfaat buah tin, mengobati batuk, mengkonsumsi buah tin dapat mengencangkan darah dan mengobati ginjal. Kemudian di ayat pertama itu masih menerangkan buah manfaat buah zaitun. Buah zaitun itu apa? Buah zaitun itu bisa mengobati luka dan bisa menghaluskan kulit. Itu masih ayat yang pertama. Nah, ayat yang kedua ini mengisahkan tentang Bukit Sinai. Bukit Sinai itu apa tuh? Di mana tempat yang sangat bersejarah dan memiliki keutamaan, karena di Bukit Sinai inilah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, yaitu adalah kitab Taurat. Itu masih ayat yang kedua. Kemudian masih ayat yang kedua yang ini ayat kedua ini menerangkan tempat Nabi Musa menerima kitab dan dia akan menjadi seorang rasul atau yang disebut dengan Jabal Musa. Yang ketiga, ayat yang ketiga menerangkan bahwa negeri yang aman itu adalah kota Mekah. Ya, siapapun yang memasukinya akan terjaga keselamatannya. Kemudian masih ayat yang ketiga itu maknanya bahwasanya kota Mekah itu adalah termasuk kota yang suci. Ya, kota yang menyimpan banyak sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW. Itu masih berkaitan dengan ayat 3. Nah, ayat yang keempat, nah ini makna ayat yang keempat itu menerangkan bahwasanya manusia itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling baik itu adalah manusia. Karena manusia itulah makhluk yang paling sempurna. Ayat yang kelima menerangkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Apabila keluar dari aturan Allah, maka manusia itu akan menjadi hina. Jadi maksudnya itu kalau manusia itu makhluk yang sempurna, tetapi kalau manusia itu keluar dari ajaran Allah, dari aturan yang Allah sudah terapkan, maka manusia itu akan menjadi hina. Hina itu apa toh? Menjadi tidak ada derajatnya. Karena itu menerangkan bahwasanya orang yang tidak hina itu adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, itu yang dikatakan Quran surat Atin sebagai orang yang tidak hina. Oke, selanjutnya ayat yang ke-7, Allah SWT memperingatkan manusia akan datangnya hari pembalasan. Akan datang. Kapan waktunya? Tidak ada yang mengetahuinya. Nah, kemudian masih ayat yang ke-7, manusia itu memiliki akal dan hati untuk merasakan iman dan tidak boleh mendustakan akan datangnya hari kiamat. Karena manusia diberi akal oleh Allah untuk berpikir, oh ini loh, ini yang harus dikerjakan, oh ini yang harus ditinggalkan. Nah, itu termasuk akal yang bisa kita gunakan untuk berpikir. Ya, ayat yang terakhir menerangkan bahwasanya Allah tidak pernah luput dari pengetahuannya. Jadi pengetahuan Allah itu sangatlah luas. Apabila manusia melakukan perbuatan dosa, manusia akan menerima pembalasan Allah SWT di akhirat ini. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Dengan arti yang sesuai. Ini tak bagi kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 3 ya. 3 kelompok. Nah,
dilanjutkan. 3 ini. Ya, kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Belum. Kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mewakili kelompoknya sama saja untuk membacakan diskusi hasil. Nah, silakan teman-teman yang lain menyimak apa yang disampaikan dari kelompok 1, nanti bisa untuk menanggapi dari kelompok 1. Yo, silakan dibacakan. Artinya demi buah zaitun dan buah zaitun. ya, nomor selanjutnya. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Waktu di sini demi gunung Sinai, ilal ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Demikian tadi penyampaian dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi kelompok yang lain? Ada enggak? Kelompok 2 ada yang mau menanggapi kelompok 1? Tidak ada. Sudah jelas? Benar. Kelompok 3 ada yang mau menanggapi kelompok 1 dari presentasi? Tidak ada. Kelompok 3 tidak ada. Berarti sudah benar ya? Karena kelompok 1 itu maju pertama. Nah, karena maju pertama sudah menyelesaikan dari tugas yang Pak Guru berikan, diskusinya sudah benar, maka Pak Guru akan memberikan hadiah kepada kelompok 1. Nanti dibagi sama kelompoknya ya. Ya, itu ya. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak? Tidak jelas? Oke. Pulang dari pelajaran pada pagi hari ini bahwasanya Quran surat Al-Ankabut itu surat yang keberapa tadi? 95. Dihitungkan di mana? Artinya apa? Buatin. Surat ini ada PR yang nanti kamu kerjakan di rumah. Nah, dikerjakan di rumah ya. Nanti dikerjakan di rumah PR-nya. Nah, PR-nya nanti dikerjakan di rumah. PR-nya dikerjakan di rumah. Di rumah ya, PR-nya dikerjakan di rumah. Nah, nanti PR-nya ini dikerjakan di rumah, dibahas bersama. Kemudian di pertemuan yang akan datang, Pak Guru kasih tugas untuk belajar pelajaran yang akan datang itu membaca Quran surat Atin. Hal ini kan maknanya. Nanti di rumah sambil mengerjakan itu, pelajaran selanjutnya itu adalah membaca. Jadi kalian itu belajar di rumah membaca Quran surat Atin dengan Atin. Minggu depan kita bahas bersama. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya anak-anak? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita